Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Yogi Prasetyo, SHMH, ingin menyampaikan video pembelajaran dalam rangka melaporkan penyusunan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pembelajaran sebagai salah satu unsur Tridharma selain penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi hal yang penting dalam proses dosen melakukan aktivitas kegiatan di kampus. Sebelum kami menyampaikan video pembelajaran, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terkait dengan deskripsi mata kuliah, yaitu filsafat hukum yang saya ampu, bahwa filsafat hukum sebagai mata kuliah memberikan pondasi dasar bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu hukum guna mampu bernalar secara baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, capaian pembelajaran yang ingin diharapkan adalah mahasiswa mampu berpikir secara mendalam dan komprehensif terkait dengan masalah-masalah hukum, sehingga terdapat suatu kemanfaatan untuk melakukan suatu bentuk analisis terhadap permasalahan hukum yang terjadi, sehingga mahasiswa memiliki kontribusi terhadap beberapa masalah hukum yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, materi filsafat hukum meliputi pemahaman terkait dengan filsafat, ilmu, dan hukum yang dikaji secara filsafat, inti dari filsafat hukum, objek kajian filsafat hukum, batasan-batasan dalam filsafat hukum, manfaat dan kegunaan filsafat hukum, konsep implementasi filsafat hukum, filsafat empirisme hukum, filsafat rasionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam sehat untuk mahasiswa semua. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan filsafat hukum, dan ini sebuah perkuliahan yang awal, yang pertama, hingga nanti akan saya jelaskan dengan teknis perkuliahan sebelum masuk kepada perkuliahan inti. Tapi sebelumnya saya mohon untuk kita sejenak berdoa sebagai bentuk daripada kehambaan kita sebagai makhluk Tuhan. Silahkan berdoa dimulai. Oke, cukup? Ya. Dalam pertemuan yang perdana ini, saya tampilkan dulu terkait dengan rencana perkuliahan semester atau dalam bentuk RPS. Ya. Agar nanti mahasiswa bisa mengenal proses kita nanti dalam perkuliahan dalam satu semester ini. Di situ ada capaian mata kuliah, kemudian ada materi kuliah, kemudian evaluasi atau penilaian, ada juga buku rujukan. Dan semua ini yang akan kita nanti ikuti dalam proses satu semester perkuliahan filsafat hukum ini.
Ya, ini teman-teman di semester 3 filsafat hukum, ini suatu mata kuliah yang ya sifatnya dasar dan sekaligus pendalaman karena Anda sudah masuk di semester ketiga. Dalam RPS itu disebutkan beberapa hal yang nanti harus kita pelajari, harus kita kuasai sehingga Anda sebagai mahasiswa mampu untuk memahami, mampu untuk menjelaskan bagaimana cara memahami hukum secara utuh, komprehensif, kemudian pada saatnya Anda bisa untuk bernalar hukum dengan baik dan benar. Itu. Oke, itu terkait dengan RPS dan juga nanti dalam hal kontrak kuliah ada beberapa yang ingin saya sampaikan dan nantinya akan saya kirim ke ketua kelas atau perwakilan dalam kontrak kuliah yang mengatur tentang kuliah, prosedur kuliah, kemudian kesepakatan kita dalam proses pembelajaran. Oke, itu kaitan dengan RPS dan saya singgung sedikit dengan kontrak kuliah. Kemudian kita lanjut ke materi utama, yaitu pertemuan yang pertama dengan pembahasan yaitu pemahaman dasar terkait dengan filsafat, ilmu, dan hukum. Mari kita sama-sama untuk melihat slide yang terkait dengan tema yang saya maksud. Teman-teman mahasiswa, kata-kata filsafat sering kita dengar, sering kita jumpai dalam sebuah kancah keilmuan, apalagi mahasiswa. Tetapi sebenarnya ada beberapa hal prinsip yang mungkin kita perlu ketahui di sini. Seperti contoh ini, bahwa filsafat itu sebenarnya berasal dari kata Yunani, di mana berasal dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta dan sophia adalah kearifan. Sehingga sering sekali filsafat ketika diringkas menjadi sebuah pernyataan adalah sebuah upaya untuk mencari kebijaksanaan hidup. Sehingga cara seseorang untuk mencapai kebijaksanaan hidup itu dengan cara berfilsafat, dengan cara berpikir dan atau merenung. Itu filsafat. Kita ambil contoh seperti pernyataannya Plato. Plato mengatakan filsafat itu jika sudah pada taraf sebagai bentuk kebenaran. Jadi filsafat adalah sebuah kebenaran. Kalau belum mencapai kebenaran, ya itu bukan filsafat, bukan jalan hidup yang benar, bukan suatu bentuk kebijaksanaan hidup. Sehingga kebenaran adalah suatu bentuk filsafat menurut Plato. Ada juga Socrates di situ yang memahami filsafat sebagai bentuk sesuatu yang adil dan bahagia. Ketika sesuatu itu sudah adil dan bahagia, maka itulah sebuah bentuk dari filsafat. Sehingga filsafat itu bisa dipahami secara kompleks sesuai dengan konteks di mana pakar, di mana orang yang mengatakan itu berada. Sehingga variasinya cukup luar biasa. Oke, itu terkait dengan filsafat. Yang kedua, kita bicara tentang ilmu. Ya, saya mencoba untuk mengambil dari pemahaman agama religius bahwa ilmu ketika kita menarik dari Al-Quran, khususnya surat At-Toha 114, bahwa segala sesuatu pengetahuan ketika itu bermanfaat, maka itu disebut sebagai ilmu. Islam telah mengajarkan suatu pemahaman tentang keilmuan, sehingga identik Islam adalah ilmu. Maka penting dalam sebuah Islam, ilmu itu harus bermanfaat, harus ada maslahatnya. Sehingga ilmu di sini memiliki posisi sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenapa bermanfaat? Karena ada ilmu pengetahuan yang itu tidak disadari bisa menjerumuskan manusia
ke jalan yang tidak baik atau yang sesat. Ya, banyak ilmu yang seperti itu, khususnya ilmu-ilmu yang tidak baik, atau sering kita mengatakan, orang-orang awam mengatakan itu ilmu hitam. Oke, kita ambil contoh pernyataannya dari Syafi'i, Imam Syafi'i maksud saya, bahwa ilmu itu adalah aktualisasi dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu ya harus sinkron antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan atau perbuatannya, sehingga semuanya bersinergi seirama, atau bahasa dalam perbuatan antara ucapan dan pikiran itu seiring bersama. Kemudian saya ambil juga dari pendapatnya Ki Hajar Dewantara. Ilmu pengetahuan itu suatu hasil dari proses pembelajaran di lingkup sekolah. Karena Ki Hajar Dewantara tokoh pendidikan, maka ilmu dipahami sebagai hasil proses pembelajaran di sekolah. Ya, ini hampir sama dengan proses ketika mahasiswa di kampus. Ya, di kampus itulah adalah proses untuk mencari ilmu. Itu terminologi dari ilmu. Kemudian yang ketiga, kita bicara tentang hukum. Oke, ini tidak terlalu saya sampaikan panjang lebar karena di semester 1 dan 2 sudah banyak kita bahas tentang masalah hukum. Di pengantar ilmu hukum atau di teori hukum sudah dijelaskan di situ. Ya, saya sekilas ulangi saja. Ada variasi berbagai macam pemahaman terkait dengan masalah hukum. Hukum bisa dipahami sebagai aturan yang kodrati atau alam. Hukum bisa dipahami sebagai hukum terjadi dalam periode waktu manusia, atau dalam hal ini disebut sebagai sejarah hukum. Dan banyak lagi pemahaman tentang hukum yang sebenarnya mahasiswa bisa pahami, bisa baca, dan tentu mahasiswa sudah banyak membaca terkait dengan masalah definisi variasi hukum yang ada, apalagi bentuk kontemporernya luar biasa. Oke, itu terkait dengan masalah hukum, sehingga pemahaman definisi hukum sangat luar biasa kompleksnya. Bahkan banyak pakar mengatakan tidak ada satupun ahli hukum yang bisa mendefinisikan hukum secara mutlak, secara benar diterima. Pasti ada kelemahan, ada kelebihan di situ. Oke, itu tentang hukum. Berikutnya, apa sebenarnya kaitan antara filsafat, ilmu, dan hukum? Semua ini adalah suatu kesatuan sistem dalam kita memahami hukum. Sehingga hukum itu ya perlu ilmu, hukum itu ya perlu filsafat, karena semua ini adalah suatu sistem. Tidak bisa kita lepas hukum berdiri sendiri, ataupun tidak ada konsep keilmuan atau filsafat di dalamnya. Dengan perkembangan zaman, dengan proses pengembangan ilmu pengetahuan, maka berbagai bidang ilmu termasuk hukum itu perlu kajian yang memiliki metode ilmiah yang jelas, sehingga ilmu itu digunakan untuk bagaimana pengembangan hukum itu dilakukan, dan filsafat itu dilakukan dalam rangka untuk melakukan pendalaman, sehingga kaitan antara filsafat, ilmu, dan hukum adalah sebagai suatu sistem yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita mahasiswa ingin bicara atau mengkaji secara mendalam terkait dengan hukum, maka ya tidak bisa kita lepas antara bagaimana konteks filsafat ilmu, bagaimana konteks filsafat hukum di situ, karena semuanya saling terkait dan mempengaruhi. Oke, berikutnya, karena di sini ada sebuah pemahaman yang harus dipahami, dan ini masuk dalam suatu kesimpulan dalam kuliah ini, ya.
bahwa hukum itu memerlukan filsafat untuk mengembangkan dirinya sebagai ilmu pengetahuan, yang mana nanti itu dapat digunakan dalam konteks praktek hukum, sehingga mengikuti atau merujuk kepada bagaimana teori-teori hukum yang diciptakan, konsep-konsep hukum yang diciptakan, dan itu melalui proses ilmu pengetahuan. Kemudian filsafat hukum ini sebagai bentuk dari pendalaman, penajaman ketika kita ingin memahami hukum secara menyeluruh dan komprehensif, sehingga hukum memiliki manfaat dalam rangka untuk mengatasi masalah yang ada dalam kehidupan manusia. Dan inilah sebenarnya esensi dari filsafat hukum. Oke, itu kesimpulannya dari materi kuliah ini. Dan untuk beberapa kuliah nantinya kita bisa melakukan diskusi, sharing, ataupun kita melakukan sebuah bentuk analisis yang kaitannya dengan masalah hukum. Ya, kita nanti mungkin akan membagi kelompok. Kalau dalam hukum biasalah antara pro dan kontra itu sesuatu yang wajar, dan kita memposisikan seperti itu biasanya. Artinya gini, dalam hukum pasti ada yang setuju sependapat dengan pernyataan A, atau tidak setuju dan setuju dengan pendapat B. Dan kita nanti akan memisahkan itu dalam konteks diskusi kita, sehingga orang-orang hukum tidak mengalami kesulitan ketika kita melakukan diskusi ataupun sebuah bentuk pengembangan keilmuan, sehingga nanti dalam pembelajaran berikutnya kita akan melakukan suatu bentuk metode antara pro dan kontra, kemudian mahasiswa melakukan kajian apa dasar-dasarnya untuk setuju atau yang pro, apa dasar-dasarnya untuk menolak atau yang kontra. Itu bisa kita lakukan nanti dalam pertemuan berikutnya. Oke, itu terkait dengan masalah kaitan antara filsafat, ilmu, dan hukum. Sebelum nanti pada post-test yang akan mengevaluasi hasil pembelajaran, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan atau yang ditanyakan oleh mahasiswa. Saya persilahkan, silakan. Saya Pak izin tanya. Oke, ya, Eliana, oke, ya. Nama saya Eliana. Mohon di sini di rumah lagi hujan Pak, jadi mungkin suara saya agak nggak kedengeran. Oke, ya. Saya tanya, mengapa hukum itu perlu filsafat? Oke, cukup? Ya. Ya, Oke, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Ya, pertanyaan dari Eliana sebenarnya sederhana, simple, tetapi jawabannya tidak segampang itu. Kenapa hukum memerlukan filsafat? Sebenarnya tanpa filsafat pun hukum bisa, tanpa filsafat pun hukum tetap akan menjadi hukum. Tetapi apakah nanti hukum akan bisa dikaji secara metodologis, secara pengakuan keilmuan? Nah, itu menjadi pertanyaan. Sehingga filsafat itu sangat diperlukan hukum dalam rangka untuk memberikan suatu bentuk pendalaman dan penajaman, sehingga pemahaman hukum itu menjadi komprehensif, menjadi menyeluruh, kemudian sampai kepada taraf tadi filsafat adalah kebijaksanaan. Sehingga kebijaksanaan adalah pada sebuah taraf tertinggi dalam berfilsafat, sehingga hukum mencapai suatu derajat tertinggi dengan berfilsafat. Artinya berpikir hukum, berpraktek hukum itu ada filosofinya, ada capaian tertinggi, yaitu dengan filsafat. Seperti itu. Sehingga filsafat ini adalah suatu bentuk dari upaya hukum mencapai kederajatan yang tertinggi. Oke, itu ya Eliana terkait dengan pernyataan tadi terkait dengan filsafat dan hukum. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain, silakan. Saya Pak. Sebentar, oke ya, ini Suhatin dulu. Oke, silakan Suhatin. Ya, terima kasih Pak Yogi sudah memberikan saya kesempatan untuk mau bertanya. Saya lah Suhartin. Nah, di sini agak hujan sini Pak, jadi suaranya ini enggak
Oke, ya. Gini Pak, pertanyaanku itu bagaimana agar filsafat hukum ini tidak menyesatkan orang hukum Pak? Oke, ya. Ya, cukup? Ya, Ya, Pak. ya, oke, terima kasih Suharden. Ya, pertanyaan dari Suharden akan saya jawab dengan contoh-contoh kasus. Maaf, saya langsung saja menyebutkan agar Anda bisa memahami dengan mudah. Image yang negatif, image yang buruk terhadap orang-orang hukum, itu akibat dari implementasi hukum yang salah. Jadi, pekerjaan yang memiliki image buruk adalah berprofesi orang-orang hukum. Maaf ya, masyarakat itu sering menganggap ya pekerjaan hukum itu yang kotor, pekerjaan yang tidak bisa dikatakan bersih dari dosa. Jadi pekerjaan hukum itu melekat dengan sesuatu yang berbau tidak baik, berbau dosa, kemudian ada kaitannya dengan kejahatan-kejahatan di situ. Ya bisa diambil profesi hukum seperti pengacara, hakim, jaksa, polisi. Semuanya itu kaitannya dengan kaitannya dengan kasus-kasus, sehingga pekerjaan hukum itu ada image-nya yang negatif. Nah, karena image negatif itu karena apa? Karena memang orang hukum pekerjaannya ya kaitannya dengan kasus di situ. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa ilmu hukum tadi itu bisa menyesatkan. Ilmu hukum digunakan untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan, praktek-praktek hukum yang salah dari apa yang seharusnya. Sehingga penegakan hukum tidak dilakukan secara benar. Hukum hanya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Undang-undang hanya untuk dipelintir, hanya untuk diakali. Aturan hanya digunakan untuk mensiasati sebuah kasus agar menguntungkan pihak-pihak tertentu. Itulah bentuk dari kesesatan hukum. Makanya tadi bahwa kaitan antara hukum dengan ilmu, maka ya ilmu hukum itu harus nafi, harus memiliki kemanfaatan secara religiusitas, secara agama. Ya bahasa sederhananya ya hukum itu harus halal. Hukum itu harus berjalan di jalan Tuhan yang diridhoi oleh Tuhan, sehingga jauh dari apa yang disebut sebagai sesat. Karena banyak sekali orang-orang hukum itu menganggap itu benar, tetapi kebenaran itu terletaknya sifatnya sangat subjektif karena kepentingan tendensi tertentu. Sehingga kesesatan inilah yang sering bergelut dalam profesi hukum. Ya, Anda bisa mengetahui sendirilah beberapa contoh aparat oknum yang nakal. Nakalnya orang hukum itu lebih tersorot, lebih bisa dirasakan daripada orang-orang yang bukan hukum. Karena mereka tahu hukum tetapi mereka melanggar hukum. Sehingga ketidakbaikan atau kesesatannya sangat kita bicara masalah hukum. Oke. Ya, Suharden kaitannya dengan pertanyaan hukum dan sebuah jalan apakah sesat atau tidak. Oke, silakan. Mungkin ada yang lain? Oke, siapa ini? Fatkul ya? Iya, Pak. Oke, ya silakan Fatkul dulu. Nanti yang lain kita. Silakan. Apakah suara saya jelas, Pak? Sudah. Oke, sudah jelas. Oke. Oh iya, ini kan tadi Bapak menyampaikan mengenai filsafat itu adalah berpikir dan merenung itu Pak ya. Kemudian hal itu kan memunculkan teori seperti yang dikemukakan oleh Plato dan juga Socrates. Plato sendiri memahami filsafat itu sebagai suatu bentuk kebenaran, sedangkan Socrates memahami filsafat itu sebagai suatu yang adil dan bahagia. Yang menjadi pertanyaan saya itu apa sih yang membedakan antara ilmu filsafat dengan ilmu ontologi seperti itu, Pak? Oke, ya. Oke, ya, terima kasih Fatkul. Saya jawab mungkin dengan singkat ya. Ontologi itu bagian dari unsur filsafat yang membahas tentang apa itu objek ilmu. Jadi pertanyaan apa itu adalah ontologi dari filsafat. Sehingga bahasa lebih sederhananya ontologi itu adalah apa itu. Ketika bicara masalah hukum, maka ya apa itu hukum itu namanya ontologi.
Kalau kita bicara tentang masalah tadi dikatakan kebahagiaan, kebenaran, apa kebenaran itu lah? Apa kebahagiaan itu? Apa keadilan itu? Itu namanya ontologi. Sehingga tidak semudah apa yang kita sampaikan mengatakan bahagia itu apa. Masing-masing orang berbeda. Juga kaitannya dengan hukum. Apa hukum itu? Berbeda juga. Apa bahagia itu? Berbeda. Karena masing-masing orang memiliki versi, memiliki pemahaman. Bahagia itu kalau sudah punya uang banyak, bahagia itu sudah tercapai cita-citanya, bahagia itu sudah lulus kuliah juga bisa. Masing-masing berbeda. Sehingga apa atau kebahagiaan itu adalah sebuah ontologi dari filsafat, dan jawabannya sangat kompleks sekali. Tergantung dari konteks siapa dan di mana dia berbicara itu. Karena dengan berjalannya waktu pasti akan berbeda. Anda sebagai mahasiswa ketika ini mungkin bahagia ya ketika Anda sudah nyaman kuliah. Tapi ketika Anda mulai bekerja ya bahagia akan berbeda dengan saat ini kuliah. Sehingga ontologinya itu adalah apa sebenarnya objek yang kita maksud itu. Sehingga variasinya luar biasa. Dan inilah filsafat. Memahami sesuatu yang tidak sesederhana apa yang kita sampaikan, tetapi menggali sampai kepada sesuatu yang jauh dan mendalam. Bahkan bisa rumit, termasuk pikiran kita kacau, mungkin sesuatu yang sederhana kok bisa sampai seperti itu. Makanya dalam filsafat sering teman-teman itu sampai ya mungkin stres atau mungkin mengalami guncangan pemikiran di situ. Yaitu sesuatu yang wajar dalam kita belajar. Oke, itu ya kaitannya dengan ontologi dan filsafat untuk Fatkul. Oke, terima kasih Fatkul. Izin bertanya, Pak. Ya, mungkin ada lagi ya. Oke, silakan. Ya, ini siapa? Saiful. Oke, Saiful. Iya. Terima kasih, Pak. Saya mau bertanya, mengapa kita harus mempelajari filsafat? Karena saya pernah membaca di buku maupun di internet banyak yang berkata kalau kita tidak benar-benar mempelajari salah. Sebentar. Oke, ya, tenang. Coba. Kenapa? Ya. Saya wangi. Ya. Ilmu filsafat. Karena saya pernah membaca di buku maupun di internet. Kalau tidak benar-benar mempelajari maupun mendalami ilmu filsafat, lebih baik jangan, karena berbahaya. Bisa dijelaskan? Iya. Betul. Ya. Filsafat itu sebuah ilmu yang sifatnya memiliki kesederajatan paling tinggi. Makanya pakar-pakar hukum mengatakan filsafat hukum itu adalah konsep pemikiran tertinggi dari hukum. Sehingga ketertinggian dari sebuah pemikiran ini bisa mengakibatkan orang itu lepas dari apa yang seharusnya. Atau orang itu menjadi luar biasa karena berfilsafat. Nah, inilah yang menimbulkan sesuatu yang bahaya. Karena apa? Karena filsafat itu berpikir secara mendalam dan radikal biasanya. Radikal itu sampai ke akar-akarnya. Bahkan itu akan mempengaruhi segala proses kehidupan manusia itu. Sehingga dikatakan bahaya karena bentuk dari pengaruh filsafat terhadap seseorang itu akan terbawa dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga makna filosofi kehidupannya ya sesuai dengan apa yang dipikirkan dalam nalarnya, dalam benalarnya. Sehingga bahayanya ketika kita berfilsafat tetapi tidak memiliki pondasi, tidak memiliki basis dasar dasar-dasar yang sifatnya itu sebagai bentuk penguatan keilmuan kita. Makanya perlu di situ adalah apa? Ya pondasi tadi. Makanya
saya katakan ya ada agamanya di situ, ada batasannya kita berfilsafat. Boleh berfilsafat melampaui apa yang sudah kebanyakan orang lakukan, tetapi ada batasannya di situ bahwa manusia itu makhluk yang lemah, makhluk yang memiliki keterbatasan. Sehingga filsafat harus dipelajari dengan kita tetap berpegang pada dasar-dasar kaidah-kaidah, khususnya menyadari keterbatasan manusia. Oke, itu kaitan dengan filsafat yang mungkin bisa dikatakan membahayakan, tidak. Bahkan dalam konteks hukum, filsafat hukum itu bisa membahayakan. Orang bisa mati gara-gara filsafat hukum. Karena apa? Karena yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Yang seharusnya itu dihukum tapi tidak dihukum. Yang seharusnya itu dibebaskan tapi dihukum mati. Itu pernah terjadi dalam konteks hukum. Sehingga berbahayanya di situ kita ketika berfilsafat tanpa ada sebuah dasar-dasar yang bisa untuk menguatkan. Oke, itu ya saya kira teman-teman mahasiswa. Sebelum kita akhiri, ini ada beberapa post-test yang mahasiswa mungkin bisa nanti untuk pelajari masa untuk menjadi tolak ukur sebuah pemahaman kuliah kita di kuliah yang pertama. Oke, post-testnya ini ya, seperti ini. Apakah keterkaitan antara filsafat, ilmu, dan hukum? Tentu mahasiswa ketika menyimak tadi, paparan dari awal sampai akhir, dan ada beberapa pertanyaan dengan mahasiswa, teman-teman tadi, pasti Anda bisa menjawab apa keterkaitan antara filsafat, ilmu, dan hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa perlu kajian filsafat dalam hukum? Lah, ini tadi sudah ditanyakan oleh mahasiswa, kalau nggak salah oleh Eliana. Oke, kemudian yang terakhir ini, apakah batasan-batasan dalam filsafat hukum? Lah, ini yang saya katakan pertanyaan dari Saiful tadi ketika berfilsafat itu mungkin sampai sesuatu yang melampaui batasnya sehingga itu bisa dikatakan berbahaya. Sehingga batasan-batasan filsafat hukum itu harus ada, pondasi dasarnya harus jelas di situ. Oke. Itu ya kaitannya dengan post-test yang mungkin sudah masuk terinclude dalam pertanyaan tadi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kita diskusikan bersama terkait dengan kaitan antara pemahaman filsafat, ilmu, dan hukum. Mungkin itu kuliah kali ini, dan untuk kuliah berikutnya kita akan ketemu minggu depan. Oke, cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Cukup, oke. Kalau gitu kita akhiri, dan saya ucapkan terima kasih, tetap semangat dan selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran filsafat hukum. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.